Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Rifki. Jadi di video yang gue upload sebelum ini, gue bikin tugas kuliah tentang manajemen resiko perbankan manajemen resiko perbankan syariah yang seharusnya dilakukan redesign karena masih menginduk pada manajemen resiko perbankan konvensional, ditambah dengan dua resiko perbankan syariah, yaitu resiko imbal hasil dan resiko investasi. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen cerita dikit tentang resiko bisnis. Berbisnis itu ibarat naik motor. Kalau kita naik motor, ada resiko jatuh dari motor. Misalnya nih, kita udah pakai helm yang paling bagus, motor kita juga udah diservis, kita udah memastikan motor berada dalam kondisi yang prima, jalannya mulus bagus, kita menyetir juga dengan hati-hati. Tapi apakah dengan semua yang kita lakukan itu, kita sudah memastikan ataupun kita sudah bisa dibilang 100% bebas dari kecelakaan motor? Enggak. Masih ada potensi 2-1% untuk jatuh dari motor, kecelakaan dari motor, yaitu apa? Faktor eksternal. Artinya apa? Artinya yang kita lakukan tadi itu sebenarnya kita bukan meniadakan risiko jatuh dari motor, tapi kita melakukan yang dinamakan dengan meminimalisir risiko jatuh dari motor. Nah, karena hal tersebut, ya, ketika kita melakukan yang namanya bisnis yang memiliki risiko bisnis, kita juga harus melakukan mitigasi-mitigasi. Jadi risiko itu adalah potensi kerugian yang akan timbul akibat sesuatu event. Misalnya, eventnya adalah tadi kecelakaan motor, jalan berlubang yang kita ngebut-ngebut, ternyata di depan ada jalan berlubang, kita nggak pakai helm. Nah, itu dimitigasi melalui apa yang dinamakan dengan manajemen resiko. Kita mengelola resiko untuk mempersiapkan ketika ada event, ada kejadian, ada sebab yang mengakibatkan potensi kerugian yang akan datang di kemudian hari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meminimalkan itu, atau kalau bisa kenapa sih nggak dihilangkan saja resiko jatuh dari motor? Bisa. Cara terbaik agar tidak jatuh dari motor adalah tidak naik motor. Tapi pertanyaannya adalah, kita kan manusia yang terus bertumbuh, terus berkembang, terus ingin mencapai sesuatu yang memang kita inginkan, dan itu pasti ada resiko yang kita konsekuensi resiko yang kita terima, apapun itu. Jalan kaki misalnya, ya udahlah, kalau misalnya ada resiko jatuh dari motor, kita nggak naik motor, kita jalan kaki. Apakah jalan kaki punya resiko tersendiri? Punya resiko untuk datang lebih lama daripada kita naik motor. Kalau naik motor kita akan datang lebih cepat, dan kalau jalan kaki kita datang lebih lama. Artinya kita harus berangkat lebih lama, gitu ya. Nah, memang dalam setiap kehidupan pasti ada risiko yang akan kita terima dari konsekuensi, sebagai konsekuensi dari keinginan kita. Karena pada dasarnya kita adalah budak dari apa yang kita inginkan. Dan cara terbaik untuk tidak
mendapatkan ataupun tidak terpapar dari resiko bisnis adalah ya tidak berbisnis. Tapi itu pun ada resikonya. Ketika kita tidak berbisnis, artinya kita harus kerja sama orang, atau kita jadi pengangguran, tidak bisa makan, tidak bisa melakukan banyak hal. Kalau kerja sama orang juga ada resikonya, dimarahin orang, di-push, di-press, meskipun bisnis juga sama. Video ini gua tag tanpa skrip sama sekali ya. Memang hanya spontan ketika video terakhir bahas manajemen risiko perbankan. Kemudian ini ada lanjutannya lah, seperti itu. Menarik dibahas karena beberapa minggu yang lalu gua habis nggak sengaja lihat di YouTube bakal ada Money Heist lagi. Yang selanjutnya ini jadi nyambung ke film Money Heist. Nah, memang ada keinginan, ada rencana, cuman mungkin lagi disusun agar lebih terstruktur dan lebih scripted tulisannya dan apa yang gue sampaikan. Punya rencana, nanti semoga bisa terrealisasi dalam beberapa hari ke depan. Gue bakal bahas bedah film Money Heist dari sudut pandang manajemen resiko perbankan. Karena itu menarik. Di dua series Money Heist sebelumnya, di mana Profesor dan The Gang ya, itu melakukan liquidity injection kalau bahasa mereka, melakukan sebuah operasi untuk melakukan apa namanya ya, bukan perampokan, melakukan penyerangan, kemudian diamankan, kemudian pengambil alihan bank, bukan bank, lembaga pencetakan uang di Spanyol di series pertama, yang kedua baru Bank of Spain, Bank Spanyol. Di situ ada potensi risiko yang bisa kita analisis. Risiko-risiko apa saja yang sebenarnya terjadi, dan kalau di dunia nyata apakah memang risiko tersebut akan ada dan punya potensi besar untuk terjadi ya. Jadi kan nantilah kita bahas khusus. Gue juga, karena kan itu film udah lama ya, udah sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, harus ditonton ulang dulu, harus dianalisis dari sisi manajemen risiko perbankan, karena itu sangat menarik untuk dibahas ya. Di ending di series kedua juga itu bagus banget, menceritakan tentang emas ya, yang ya gitulah, yang sebenarnya ada hubungannya juga nih, ada relate-nya juga kalau kita tarik dengan kondisi sekarang di mana harga emas itu sangat volatile ya, sangat naik turun sekali. Kalau di yang pertama kan yang paling terkenal itu bahasanya Profesor, ini bukan perampokan tapi ini adalah liquidity injection. Nah, itu menarik juga untuk dibahas tuh. Liquidity injectionnya versi Profesor dan teman-temannya. Kalau di Indonesia sih YouTuber Ferry Irwandi itu sangat terinspirasi sepertinya ya sama Profesor Sergio Marquinya, karena mulai dari pakai jasnya, pakai kacamatanya suka gini-gini kan. Kalau Profesor kan suka benerin kacamata, benerin dasi. Itu gayanya Profesor banget. Oke lah kalau gitu. Mungkin sekian video unscripted kali ini. Nanti insya Allah bismillah, gue bakal bikin video yang lebih skrip, yang judulnya adalah bedah film Money Heist. Kalau kita analisis dari manajemen risiko. Terima kasih. Jangan lupa mampir ke PMP kita, bisa dicari di Google Maps.
kemudian di Shopee Food, di GoFood juga udah ada. Kalau mau informasi lebih lanjut, follow TikTok dan Instagram Pempek Kito Official. Oke, jangan lupa beliin pempek.